saya Lutfi Rahma, CGP Angkatan 10. Saya dari SDN 1 Loji Tengah, Ibu, dari Kecamatan Deget. Saya menemui Bu Andika untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pada demonstrasi kontekstual. Adapun tugas saya itu mewawancarai kepala sekolah, yaitu praktek pengambilan keputusan. Apakah siang hari ini Bu Andika ada waktu? Untuk Bu Lulu selalu ada. Kami siap membantu apapun yang dibutuhkan Bu Lulu untuk memenuhi tugas CGP. Terima kasih sekali Bu Andika. Bu Andika sudah menyempatkan waktu untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak. Langsung saja nih Bu Andika. Ya. Untuk pertanyaan pertama, selama Bu Andika menjadi kepala sekolah di SMP Harjo ini, bagaimana Bu Andika dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi begini Bu Lulu, sebagai seorang pemimpin di sebuah lembaga, dalam hal ini adalah kepala SMP Harjo, pastinya di lapangan kita akan menemui apa yang namanya dilema etika dan rujukan moral. Jadi satu hal yang saya pegang untuk bagaimana cara mengidentifikasi saya ketika menemui sebuah masalah, ini masuk dilema etika atau masuk rujukan moral. Jadi gini, kalau dia antara benar dengan benar, maka ini termasuk dilema etika. Tetapi jika itu benar lawan salah, maka masalah tersebut masuk dalam rujukan moral. Itu ya. Terima kasih sekali Bu Andika. Selanjutnya, bagaimana Bu Andika menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Bu Andika, terutama untuk kasus-kasus dalam kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, dan bagaimana Bu Andika langkah-langkah dan prosedur seperti apakah yang Bu Andika lakukan selama ini? Untuk pertanyaan yang kedua ini yang sudah pernah saya laksanakan ya dulu ya. Ini alhamdulillah saya adalah CGP Angkatan 5. Jadi minimal tahulah 9 langkah pengambilan keputusan itu pernah mempelajari. Tetapi faktanya tidak semuanya kami laksanakan dulu, tapi sebagian besar sudah dilaksanakan. Yang pertama pastinya adalah ketika kita menemukan sebuah masalah dilema etika, maka langkah yang pertama adalah mengidentifikasi nilai-nilai yang saling bertentangan dengan apa. Kemudian yang kedua adalah menentukan siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, ini yang terpenting, bahwa fakta-fakta apa yang relevan dengan situasi yang dihadapi pada saat itu. Kemudian baru setelah kita mengumpulkan fakta-fakta tadi, kita bisa menguji benar atau salahnya. Kemudian langsung pada setelah kita memperoleh fakta-fakta, kita mengadakan musyawarah dengan tim kecil, kemudian menghasilkan sebuah keputusan. Nah, setelah membuat keputusan ini kita lihat kembali keputusannya melalui kegiatan praktisi. Itu dulu yang sudah kami kerjakan atau kami laksanakan di sekolah. Dalam hal ini yang saya ambil dari langkah-langkah yang Bu Andika lakukan dalam penyelesaian dilema etika, yaitu yang pertama yaitu Bu Andika terlebih dahulu mengidentifikasi kasusnya terlebih dahulu Bu Andika, nilai-nilai kasus tersebut. Yang kedua yaitu menentukan siapa saja yang terlibat di dalam kasus tersebut. Selanjutnya Bu Andika mencari fakta-fakta sebelum pengambilan keputusan tersebut, agar pengambilan keputusan tersebut sangat bertanggung jawab Bu Andika. Jadi berguna untuk semua orang, jadi tidak merasa keputusan itu sepihak, berpihak pada tertentu saja. Terima kasih Bu Andika. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu hal apa saja yang kira-kira Bu Andika anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolahnya Bu Andika? Yang paling efektif membantu saya ketika mengambil keputusan, terutama masalah-masalah dilema etika, adalah 3 hal dulu. Jadi yang pertama adalah ketika kita mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang ini, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, dan yang terakhir adalah fakta-fakta yang relevan. Itu yang terpenting. Jadi
sebelum memutuskan sesuatu terlebih dahulu diidentifikasi terlebih dahulu ya Pak. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bu Antika? Ini benar-benar terjadi di sini Bu ya. Jadi kita kan sekolah kecil, tetapi kita tetap mengakomodasi permintaan anak-anak. Misalkan kayak studi itu kan ada kasus anak-anak yang tidak mampu kemudian tetapi ingin ikut studi tour. Maka ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi saya jika muncul situasi dilema etika yang masuk kategori rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kalau kita bersikap adil semuanya harus bayar, tetapi karena ada rasa kasihan maka kita memutuskan anak tersebut hanya membayar 50%. Itu yang sudah benar-benar kita rasakan di sini. Jadi pengambilan paradigmanya Bu Antika mengambil dilema etika keadilan lawan kasihan. Ini karena jika keadilan itu ditegakkan, kasihan anaknya tidak bisa mengikuti studi tersebut. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah Bu Antika itu memiliki jadwal tertentu atau waktu tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung ketika ada masalah langsung diselesaikan di tempat langsung itu, apa menunggu jadwal untuk dalam penyelesaian masalah tersebut? Untuk pertanyaan ini kami di sini tidak memiliki jadwal tertentu. Jadi kita mengadakan atau membuat tim kecil ini jika ada masalah saja. Jadi kondisional, kalau ada masalah yang muncul baru kita buat tim kecil untuk dilema etika yang berat. Tapi kalau untuk dilema etika yang ringan cukup wali kelas sama BK saja yang mengisi. Jadi seperti itu. Untuk jadwal kami tidak memiliki secara tersendiri. Jadi ketika ada masalah langsung diselesaikan ya Bu, biar masalah itu tidak menumpuk-numpuk dan ada tim kecilnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya Bu Antika, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang dapat mempermudah Bu Antika atau membantu Bu Antika dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bu Antika? Jadi gini Bu, tadi sudah sempat saya singgung tentang tim kecil ya. Jadi di situ tim kecil ini terdiri dari wakil kepala sekolah, kemudian KAUR, kemudian yang terpenting dulu kita hari ini dapat P3K 4 orang. Nah ini tenaga-tenaga muda semuanya saya jadikan wali kelas karena semangat mereka masih sangat tinggi dan itu kita manfaatkan betul untuk mengetahui benar kondisi anak-anak, kondisi murid di kelas itu seperti apa. Jadi dari data yang mereka peroleh itu bisa menjadi bahan pertimbangan saya untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi banyak pihak ya Bu ya yang dapat membantu Bu Antika dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Di antaranya yaitu wakil kepala sekolah, ada KAUR dan juga ada dewan guru, terutama yang dewan guru yang muda tadi yang dijadikan Bu Antika sebagai wali kelas. Dari semua hal yang telah Bu Antika sampaikan, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Bu Antika petik dari pengalaman Bu Antika mengambil keputusan dilema etika? Ada 3 unsur yang terpenting yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam menangani situasi dilema etika. Yang pertama, seperti kita ketahui bahwa segala sesuatu harus senantiasa berpihak pada murid dan kemudian yang kedua, berdasar dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang terpenting lagi adalah yang terakhir, senantiasa bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Karena keputusan apapun, sekecil apapun pasti membawa konsekuensi atau dampak terhadap baik terhadap guru, terhadap siswa, atau terhadap seluruh warga sekolah. Itu harus menjadi bahan pertimbangan kita yang utama dalam mengambil sebuah keputusan. Terima kasih Bu Antika. Jadi Bu Antika itu ada 3 unsur dalam pengambilan keputusan tadi. Yang pertama yaitu mementingkan murid dan murid ya Bu Antika. Yang kedua yaitu nilai kebajikan tersebut dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bu Antika,
Terima kasih Bu Antika atas segala waktunya. Saya tidak salah memilih Bu Antika sebagai kepala sekolah yang saya wawancarai. Terima kasih banyak sekali ilmunya yang bisa dibagikan kepada saya. Jadi gini Bu Lulu, bukan berarti kami ini tahu segalanya, tapi ini kami sharing tentang pengalaman atau praktik baik kami yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan atau bekal dulu yang nantinya nanti kan lulus CGP mungkin dulu juga jadi kepala sekolah di sekolah ya banyak amin. Jadi ini sekedar apa ya, praktek gitu loh tentang materi yang dengan dapat di lapangan itu seperti apa, itu untuk bisa dijadikan bekal untuk dulu di masa yang akan datang. Terima kasih sekali Bu Antika, semoga nanti saya bisa meniru ilmunya Bu Antika nggih, Bu Antika nggih. Amin, amin. Terima kasih. Semoga lain waktu kita bisa sharing lagi nggih Bu Ya, Antika dalam kesempatan yang lain nggih. Terima kasih, mohon maaf jika mengganggu waktu Bu Antika nggih. Terima kasih, saya undur diri, mohon maaf nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Uda. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Uda. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Uda? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Lulu? Alhamdulillah juga sehat. Pak Uda, mohon maaf hari ini saya ada tugas wawancara kepada kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan. Apakah Pak Uda ada waktu hari ini? Ya silakan. Oke. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Uda? Ya silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Uda. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Pak Uda dapat mengidentifikasi bahwa kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau kasus itu yang dikatakan dilema etika itu suatu permasalahan benar dengan benar. Kalau bujukan moral itu kasusnya benar dan salah. Jadi dilema etika dan bujukan moral itu benar dan benar, sedangkan bujukan moral itu benar dengan salah. Selama ini bagaimana Pak Uda menjalankan keputusan yang ada di sekolah, terutama dalam kasus-kasus dilema etika yang sama-sama mengandung benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama-tama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi suatu masalah tersebut, kemudian kita menganalisanya, dilanjutkan dengan mencari solusi apa yang terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi sebelum Pak Uda menyelesaikan suatu permasalahan, terlebih dahulu Pak Uda mengidentifikasi kasus tersebut nggih Pak nggih. Setelah itu baru mencari solusi yang terbaik dari penyelesaian kasus tersebut. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Uda lakukan selama ini dalam suatu pengambilan keputusan dari kasus dilema etika tersebut? Dalam suatu kasus, karena ini suatu permasalahan yang tentang baik buruknya lembaga, selain kita punya suatu pemikiran, tapi kita harus berdiskusi dengan teman-teman untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena pengambilan suatu keputusan orang banyak akan lebih baik daripada kita mengambil dengan keputusan sendiri. Jadi intinya langkah yang Pak Uda lakukan yaitu terlebih dahulu berkolaborasi atau bermusyawarah dengan teman-teman dalam pengambilan suatu keputusan tersebut. Kira-kira hal apa saja yang selama ini dianggap Pak Uda paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif itu kita mengidentifikasi masalah itu, kemudian kita akan cari solusinya yang terbaik untuk menyelesaikannya. Diidentifikasi, mencari solusinya yang terbaik dengan langkah-langkah musyawarah tadi nih Pak Uda sebelumnya. Untuk selanjutnya, kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah?
tantangan yang terberat misalnya itu ada alumni itu yang merusak sarana di sekolah. Misalnya pada sore hari dia bermain sepak bola kemudian dia merusak sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Ini kita harus hati-hati dalam pengambilan keputusannya. Pertama kita bisa menggunakan jalur hukum, tapi nanti kasihan anak ini apabila langsung kita ambil jalur hukum. Lebih baik kita musyawarahkan, kita ajak diskusi mengapa dia bisa melakukan itu. Kemudian anak ini kita arahkan bagaimana dia bisa nanti bermain itu hati-hati supaya tidak diulangi lagi dan harus bertanggung jawab terhadap kerusakan yang telah dia perbuat. Intinya dalam kasus ini dilema etikanya paradigma kasihan lawan keadilan gitu. Keadilan lawan kasihan. Di satu sisi Pak Huda ingin menegakkan keadilan bahwa yang salah harus dihukum, tapi di satu sisi yang lain karena rasa kasihan untuk masa depan anak tersebut jangka panjang, Pak Huda memikirkan lagi supaya anak tersebut jangka masa depannya tetap baik. Nanti kalau diambil jalur hukum bisa terkena hukuman. Jadi itu yang Pak Huda pikirkan kembali nih. Selain itu, kira-kira dalam penyelesaian suatu masalah ada jadwal tertentu atau rentan waktu tertentu, atau ketika ada masalah langsung diselesaikan di tempat atau menunggu jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut? Suatu masalah itu sebaiknya kita selesaikan pada waktu itu juga, karena suatu masalah itu kita tunda-tunda. Mungkin di belakang hari ada kasus lagi, ada masalah lagi, sehingga masalah itu menjadi bertumpuk-tumpuk. Jadi lebih baik ada kasus kita selesaikan. Selain kasusnya bisa menumpuk, kalau banyak akan beban pikiran kita akan berat. Jadi dalam pengambilan keputusan Pak Huda tidak menunggu rentan waktu dalam penyelesaiannya jadi ketika ada masalah langsung diselesaikan supaya masalah itu tidak semakin lama semakin menumpuk, sehingga jika masalah itu menumpuk beban pikiran pun akan bertambah seperti itu nih Pak Huda Untuk selanjutnya, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Huda atau membantu Pak Huda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan tentunya seorang kepala sekolah itu punya rekan kerja. Jadi rekan kerja ini kita berikan, kita mintai wawasan pandangannya, karena ini adalah menyangkut masalah lembaga. Seperti di BAN saya nyatakan bahwa kalau suatu kasus diselesaikan orang banyak, ini akan lebih baik daripada kita mengambil keputusannya sendiri. Selain dari guru, bisa juga dari siswa atau dari masyarakat. Bahkan kalau diperlukan bisa minta pendapat dan pertimbangan dari komite sekolah. Jadi dalam pengambilan keputusan banyak faktor atau banyak orang yang mendukung Pak Huda, yang ada di belakang Pak Huda, terutama rekan dewan guru, ada komite yang selalu membantu Pak Huda dalam pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil Pak Huda tadi keputusan yang bertanggung jawab dan bukan keputusan yang sepihak. Ngoten nggih Pak Huda yang saya tangkap tadi. Untuk yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Pak Huda tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Huda petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Setiap manusia tentu mempunyai masalah, dan sebaik-baiknya masalah harus kita cari solusinya, kita pecahkan secara bersama sehingga kedepannya akan lebih Pak Huda, betul sekali Pak Huda, saya setuju sekali. Setiap orang itu pasti punya masalah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita itu memperbaiki Pak Huda, memperbaiki kesalahan kita atau
memperbaiki kinerja kita supaya selanjutnya kita bisa lebih baik lagi nih Pak Uda nih. Terima kasih Pak Uda atas waktunya, wawancara dari pertanyaan-pertanyaan saya sudah dijawab Pak Uda. Terima kasih atas pengalaman yang sudah Pak Uda sharing kepada saya. Semoga Pak Uda selalu sehat. Kita bisa wawancara lagi atau kita bisa sharing lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Uda. Selamat melanjutkan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Laila. Waalaikumsalam. Dulu ada apa hari ini? Selamat pagi Bunda. Wajahnya Bunda terlihat cerah ceria. Alhamdulillah. Harus cerah karena yang ditangani itu anak-anak TK dulu. Bagaimana Semangat. kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah sehat. Untuk menemani anak-anak bermain di TK itu bermain sambil belajar kegiatan jadi harus fresh. Apapun masalah kita tinggal di rumah. Ya, Alhamdulillah Bunda. Bunda mohon maaf, kebetulan hari ini saya ada tugas untuk wawancara kepala sekolah tentang praktek pengambilan keputusan. Kira-kira Bunda ada waktu hari ini? Ya, bisa dulu insya Allah. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bunda? Ya, sebisa saya nanti akan saya jawab. Terima kasih Bunda. Untuk yang pertama ini, selama ini bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau menurut saya pribadi, dilema etika itu kita dihadapkan oleh dua persoalan yang sama-sama benar. Contohnya saja, kita itu kekurangan guru, kemudian untuk mengangkat guru honorer itu merupakan yang tidak dibenarkan Bu. Kalau bisa kita itu harus mengangkat guru yang sudah bersertifikasi. Begitu. Kalau dilema moral, bujukan moral itu kita dihadapkan oleh persoalan yang satu benar, yang satu salah. Untuk selama ini bagaimana Bunda dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bunda, terutama dalam kasus-kasus di mana kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Kita bekerja di lembaga itu kan tidak hanya sendiri dulu. Kita punya teman sejawat, punya dewan guru, itu kita ajak ngomong, kita musyawarahkan bersama. Khususnya kalau kita hari Rabu itu ada bekerja sama dengan guru itu mengerjakan bareng-bareng di ruang kantor sini, jadi kita enak kita musyawarahkan. Andainya kita tidak bisa memutuskan, kita bisa minta pertolongan kepada ibu yayasan. Bagaimana Bu ada kasus seperti ini? Ya, ibu yayasan selalu siap untuk membantu di lembaga. Intinya bertahan ya Bunda, mulai dari bawah, terus Bunda naik ke atas kalau belum ketemu solusinya. Ya, begitu. Kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini? Ya, kita minta makan di sekolah ini dulu musyawarah untuk mufakat. Jadi saya sebagai kepala sekolah itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita mengajak guru untuk saling pendapatnya bagaimana kalau ada kasus seperti ini. Kalau kita sesama guru sudah tidak bisa memutuskan, kita punya yayasan, kita punya ketua gugus juga ada. Kalau sudah kita musyawarah bersama tapi kita belum menemukan hasilnya, kita juga punya pengawas dan koordinator wilayah bidang pendidikan yang ada di kecamatan itu. Ya ke Pak Kunarta gitu Bu. Ya. Ke Bapak Korwil gitu. Ya. Kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Bu? Yang merupakan tantangan bagi Ibu? Iya, kalau kita dihadapkan oleh dua permasalahan itu, semuanya kita ya itu tadi nggak bisa mengambil keputusan secara pribadi itu. Jadi keputusan yang kita ambil itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi tidak hanya kita yang memutuskan, tapi kita mengajak dewan guru, mengajak ibu ketua yayasan, komite atau pihak terkait, contohnya dari ketua gugus, dari ibu pengawas dan bapak korwil begitu. Intinya semua harus dimusyawarahkan Ya, ya Bunda nih. Saya ambil dari inti pembicaraan Bunda. Sekaligus selama ini Bunda ada waktu atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika itu? Apakah
langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk dalam penyelesaiannya? Begini Bu, kalau saya pribadi ya, andaikan ada kasus di lembaga kita, itu saya tidak menunggu mengolor waktu, bukan jadwal apalagi tidak, ya kita selesaikan saat itu juga. Apabila kita bisa mengambil waktu itu, kita tidak pakai jadwal-jadwal. Jadi kita selesaikan secepatnya supaya masalah itu tidak berlarut-larut begitu. Gitu. Nah, jadi biar masalah itu tidak menumpuk-numpuk ketika Ya. ada permasalahan, Iya. langsung Bunda Di selesaikan. lembaga kan ada saja permasalahan Bu. Iya. Jadi besok ada masalah yang kemarin belum selesai, jadi kita selesaikan waktu itu juga. Setiap lembaga terkadang kan masalahnya berbeda-beda nggih. Iya, Nggih. iya. Jadi biar masalahnya tidak menumpuk-numpuk, berarti Betul, langsung betul. jenengan Ya. selesaikan pada hari itu juga. Nggih. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Bunda, membantu Bunda dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Iya, saya itu sebagai manusia biasa banyak kekurangan ya dulu. Saya punya teman guru dewan guru, saya ajak ngomong. Atasan saya lagi ada ketua yayasan yang bisa membantu. Kalau ketua yayasan belum bisa mengambil apa sesuai dengan keputusan apa keinginan kita punya ketua gugus, kita punya ibu pengawas, kita punya bapak korwil, yang semuanya itu bisa memutuskan permasalahan yang ada di lembaga kita. Jadi semuanya sudah beres begitu dulu. Harapan kita kan semuanya tidak ada masalah, tetapi hasil keputusan yang kita ambil itu mufakat bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya keputusan pribadi saya begitu. Jadi banyak sekali faktor yang membantu Ya. Ibu nih dalam itu pengambilan keputusan supaya keputusan tersebut menjadi keputusan yang bertanggung jawab Ya, dan begitu. dapat dipertanggungjawabkan, bukan keputusan yang Ibu putuskan secara Ya, sepihak. kepala sekolah bisa apa sih Bu? Kalau tidak dibantu oleh teman-teman, ibu yayasan, tidak ada artinya saya sekolah lemah nggak bisa apa-apa gitu. Atas kerjasama itulah sehingga terbentuk sekolah yang Semuanya butuh kerjasama gitu Iya. dari semua komponen yang ada di sekolah ini, semuanya butuh kerjasama. Iya, betul sekali. Dari semua hal yang telah Bunda sampaikan, kira-kira pelajaran apa yang dapat Bunda petik dalam pengalaman Bunda selama mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ya, kita kan tentunya dihadapkan seperti masalah-masalah tadi ya Bu. Kita sudah berupaya lah untuk ikhtiar, minta tolong pada dewan guru itu tadi, minta tolong yayasan, ucapan terima kasih kita, ribet kita itu hanya ucapan terima kasih, kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada pihak-pihak terkait yang membantu untuk keberhasilan sebuah lembaga itu. Jadi pembelajaran yang dapat Bunda petik hari ini yaitu saling berkolaborasi atau Iya. saling bekerja sama dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya, pada pihak terkait, jadi kita tidak ngomong sembarangan di luar ada wali murid yang tidak bertanggung jawab, ngomong sana ngomong sini, jangan sampai terjadi. Jadi kita intern dulu kalau bisa diputuskan begitu. Biar keputusan nanti akhirnya itu berguna untuk semua pihak, tidak Iya. tidak berguna hanya untuk salah satu pihak nih Bunda. Betul, betul Jadi sekali. semuanya itu saling memberikan energi yang positif. Iya. Terima kasih Bunda atas waktunya. Mohon maaf mengganggu Iya, Bunda. tidak apa-apa, santai Iya. saja Bu Lulu. Iya. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Iya, Bunda. semoga sama sehat Iya, doanya.